Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Surya Atmojo dari kelas BB Prodi TRPL. Ingin menjelaskan mengenai tugas pertemuan 4 pengembangan game dan teknologi imersif. Di sini saya menganalisis user interface dari game Platypus. Dapat dilihat di sini, game Platypus adalah game yang sifatnya itu side scrolling. Dia itu mengarahkan pesawat untuk menembak UFO musuh maupun pesawat musuh. Di sini pertama-tama nama gamenya adalah sudah saya sebutkan tadi, Platypus. Lalu selanjutnya kita beralih ke physical interface. Ada visual interface aktif. Visual interface aktifnya adalah visual yang memerlukan suatu respons atau tindakan dari pemain agar interface-nya itu berfungsi. Jadi pemain harus berinteraksi secara langsung dengan elemen-elemen pada layar. Di sini dapat dilihat bahwa visual interface aktif dari game Platypus adalah tampilan menu utama dari game Platypus, di mana player dapat memulai permainan baru dengan mode single maupun double player. Di sini ya. Lalu selanjutnya ada pula menu select level, di mana player harus menekan level yang ingin dimainkan. Di sini menandakan bahwa sebenarnya level yang telah berhasil diselesaikan sebelumnya oleh player itu tersimpan di dalam game, dan apabila player ingin memainkan level yang sebelumnya itu dapat dimungkinkan dengan menekan level yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah tampilan ketika player itu sudah men-select atau menekan level dan area yang diinginkan. Dapat dilihat pada gambar di atas, itu secara default terdapat 4 buah nyawa yang diberikan pada level pertama. Lalu pemain atau player dapat menggerakkan pesawat dengan menekan tombol page up, down, right, ataupun left. Atau bisa juga dengan menggerakkan mouse. Ini menandakan bahwa visual interface aktif pada pesawat itu memerlukan masukan dari user. Lalu selanjutnya ada visual interface pasif. Antarmuka visual pasif itu menyajikan informasi tanpa memerlukan respons langsung dari player. Informasi itu ditampilkan tetapi tidak meminta pemain berinteraksi secara langsung ataupun aktif. Dapat dilihat pada screenshot ini, gambar ini pada bagian angkanya itu menunjukkan HUD atau head up display, yang merupakan salah satu bagian dari passive interface di mana user tak perlu menginputkan manual skornya. Skor akan terus bertambah apabila player berhasil mengarahkan atau menembak hancur UFO ataupun pesawat musuh. Dan juga kita dapat melihat di pojok kiri bawah ini ada informasi nyawa yang merupakan passive interface, di mana apabila pesawat kita itu terkena tembakan dari pesawat musuh, maka nyawa kita akan berkurang. Misalkan dari 4 menjadi 3. Selanjutnya ada lagi passive interface, di mana terdapat perubahan latar belakang pada game Platypus yang awalnya itu dia melayang, backgroundnya seperti ini menjadi seperti ini. Ini juga termasuk passive interface, di mana background akan terus berubah tanpa perlu ada inputan dari user. Tak hanya itu, pesawat musuh juga dapat bergerak secara sendirinya dan menembak secara sendirinya, tanpa perlu ada input atau masukan dari player, sehingga interface pesawat musuh juga termasuk dalam passive interface. Selanjutnya adalah metode saving. Metode saving dari game Platypus adalah menyimpan secara otomatis per area dalam suatu level. Dapat dilihat pada screenshot ini, bahwa ketika player itu sudah berhasil menyelesaikan area pertama dalam suatu level, maka dia akan secara otomatis menyimpan progres dari level tersebut. Selanjutnya, apabila pemain mengalami kekalahan pada area selanjutnya, maka akan secara otomatis kembali ke progres area yang telah tersave sebelumnya. Ibarat checkpoint, seperti itu.
Ini menunjukkan area 2. Oke. Selanjutnya adalah menu flow game. Menu flow game di sini adalah alur perpindahan berbagai menu dalam permainan Platypus. Ini mencakup ada menu utama, opsi, mode permainan, dan sebagainya. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa pertama-tama ada splash screen dari game Platypus terlebih dahulu, lalu baru masuk ke dalam main menu. Di dalam main menu itu terdapat beberapa opsi, yakni opsi start game, ada change difficulty, dan juga exit windows serta music option. Apabila start game itu diklik, maka dia akan mengarahkan ke halaman menu select level, di mana apabila player sudah di select level nantinya, dia akan diarahkan ke halaman in-game. Selanjutnya ada change difficulty untuk merubah tingkat kesulitan, di mana terdapat 3 tingkat, yakni ada extreme, normal, dan hard. Defaultnya adalah normal. Selanjutnya ada music option, di mana untuk merubah apakah musiknya itu ingin hidup ataupun mati. Music option ini juga dapat dibuka apabila player sedang berada di dalam in-game, sehingga panahnya nanti akan menuju ke dua arah, yakni ada ke pause menu, yang dari sini, lalu ke music options. Lalu opsi terakhir adalah exit windows. Selanjutnya ada game perspective and camera. Tampilan dari game Platypus seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa tampilan game Platypus adalah side scrolling. Ini dapat dilihat pada gambar in-game ini, bahwa menunjukkan bahwa side scrolling kamera ini menjadi perspektif utama pada game ini. Player disuguhkan permainan tembak-menembak pesawat dan UFO dengan unlimited horizontal scrolling sesuai dengan areanya. Di mana horizontal scrolling ini UFO-nya itu juga unlimited sesuai dengan stage atau area dari suatu level game tersebut berjalan. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.